Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus menerus pemuda ini melihat kami. sesosok hitam besar. Di tengah Yang perjalanan melambaikan saya tangan mulai dan dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku, Sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Aku coba bangkit dengan terus menahan rasa sakit pada lenganku. Darah terus saja mengalir bersamaan dengan derasnya hujan kala itu. Sulit sekali buatku untuk bangkit. Namun, aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap hidup demi kawan-kawanku. Kulihat tulangku remuk akibat hantaman batu besar itu dan tanganku sudah terpisah dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga, aku pun mulai bangkit. Ku ambil pisau belatiku dan ku sobek celana panjangku. Setelah itu, aku mulai memotong sisa-sisa tulangku yang masih menempel di bagian tanganku. Aku tarik nafasku dalam-dalam dan mulai aku lakukan. Krak, krak, krak. Suara tulang yang kupotong hingga sampai membuat dadaku bergetar. Aku terus lakukan itu, dan ini hal gila yang pernah aku lakukan. Aku menahan jeritan dengan kain celanaku yang kusobek tadi, dan kusampal ke mulutku. Air mataku terus saja mengalir di kedua belah mataku. Ayah, ibu, ini sungguh sakit. Itu saja yang aku rasakan dalam hati. Setelah itu, perlahan aku mulai membalut luka di tangan sebelah kiriku untuk menghambat darah yang terus saja mengalir deras. Kuikat dengan kuat dan sambil aku berteriak, nafasku terengah-engah. Detak jantungku menjadi cepat. Aku masih terduduk lemah sambil melihat tanganku yang bergeletak hancur tak berbentuk. Bara, aku lapar. Seketika aku teringat Lana dan kelima temanku yang kelaparan. Karena memang sudah 3 hari kami tidak makan apapun. Seketika aku mempunyai ide gila. Akan kubawa tanganku untuk dimakan oleh teman-temanku. Aku potong jari-jari tanganku yang masih utuh agar tak terlihat oleh temanku. Aku potong lenganku menjadi 6 bagian dan aku masukkan ke dalam kantong jaketku. Tanganku yang buntung aku tutupi menggunakan jaket panjangku agar tidak nampak terlihat kalau tanganku sudah tak utuh lagi. Aku pun mencoba berdiri dan meraih akar-akar tersebut dan memanjatnya ke atas dengan satu tangan dan dibantu kedua kakiku. Dengan susah payah, akhirnya aku pun berhasil sampai di atas. Aku tergeletak, kepalaku tiba-tiba saja pusing. Mungkin ini akibat darah yang tadi banyak keluar dari lenganku. Aku memutuskan beristirahat sebentar. Entah berapa lama aku tertidur di sini. Aku bangun dan mulai berdiri kembali. Lanjutlah aku berjalan menuju pendopo, di mana kelima temanku pasti sedang menungguku dengan cemas. Setelah lama berjalan, aku pun sampai di pendopo tersebut. Aku lihat mereka sedang tertidur pulas. Aku mengambil potongan tanganku dari dalam jaket. Potongan tersebut aku tusukkan di kayu yang sudah aku tajamkan sebelumnya. Aku tambahkan kayu bakar tersebut dan mulai memanggang potongan tanganku. Aroma yang keluar membuat perutku semakin lapar
Aku melirik teman-temanku. Mereka terbangun karena aroma daging panggang yang sedang kubakar. "Kamu buat apa, Bar?" tanya Lana. "Tadi sewaktu aku mencari bunga cantigi, ada seekor musang menyerangku. Dengan sangat terpaksa, musang itu aku bunuh dan membawanya kemari," jawabku berbohong pada Lana. Aku pun melihat Jaya sudah siuman. "Lu baik-baik aja, Jay?" tanyaku. "Kok gue ada di sini?" Jaya bertanya kembali. "Tadi lu sempat pingsan, Jay. Makanya lu gue bawa kemari," jawabku atas pertanyaan itu. Udah matang nih. Kita makan yuk." Kubagikan potongan itu satu persatu. Mereka pun menyantap daging itu tanpa bicara lagi. Aku pun ikut menyantap daging tersebut tanpa terfikir yang kumakan adalah potongan tanganku sendiri. "Ternyata daging musang seperti ini ya," ungkap Jaya. "Iya ya, dagingnya pekat dan tebal," timpal Andi sambil terus menyantap potongan tersebut. "Udah makan aja, habis ini kita lanjut turun ya," pintaku pada semua teman-temanku. Setelah semua makan habis, kita pun bergegas kembali melanjutkan menuju bawah kaki Gunung Jawa. Andi memimpin paling depan sambil membantu Putra berjalan. Disusul Lana, Lani, Jaya, dan aku tetap berada paling belakang. Kami berenam terus saja berjalan perlahan menyusuri tanah yang licin. Karena hujan yang tak pernah berhenti, tiba-tiba aku mendengar suara gamelan Jawa. Entah hanya aku yang mendengar atau kelima temanku juga mendengar. Namun langkah kaki kita semua berhenti. "Bar, lu denger nggak suara apa itu?" Andi teriak dari depanku. "Jangan dengerin, jalan aja terus," timpalku sambil berteriak. "Ayo lanjut jalan," pintaku pada kelima temanku. Aku mempunyai sebuah firasat buruk setelah mendengar suara gamelan itu. Baru aku melangkah, aku menabrak Lani yang tiba-tiba saja berhenti. "Nih, kenapa berhenti? Ayo jalan terus," tanyaku pada Lani dan meminta untuk terus berjalan. Kulihat Lana mulai bergerak seperti seorang penari yang mengikuti irama gamelan ini, sedangkan Lani hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Lana, kamu kenapa?" teriakku pada Lana. Kita terdiam dan tak tahu apa sedang terjadi pada Lana dan Lani. Lana terus saja menari dengan gemulai seperti orang yang sudah biasa menari. Gerakannya sangat lembut dan terus saja memberi senyum, menambah suasana menjadi sangat mistis saat itu. Lani yang sedari tadi berdiri mematung tiba-tiba saja berlari dan memanjat pohon besar yang berada di samping Andi dan Putra. Gerakannya sangat cepat sekali. Batang pohon yang dipenuhi lumut tak menghentikan gerakan Lani untuk terus memanjat ke atas pepohonan itu. Setelah sampai di atas pohon, Lani berhenti dan menatap sinis kepadaku dan teman-temanku. Dengan suara yang lantang, Lani berteriak, Datanglah! Hahaha." Suara Lani sangatlah menakutkan. Yang aku dengar suara itu seperti suara laki-laki dewasa. Setelah teriakan Lani, suasana menjadi hening. Suara gamelan Jawa pun tak lagi terdengar. Aku, Andi, Putra, dan Jaya hanya diam tak bergerak. Kulihat wajah kepanikan mereka mulai terasa. Lana pun terdiam dan tak bergerak, dan hanya duduk bersimpuh menghadap Lani yang sedang berada di atas pohon besar itu. Kabut makin pekat diimbangi bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kulihat Jaya muntah karena bau busuk ini sangat-sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau busuk tersebut. Bau ini benar-benar busuk.
Setelah itu aku pun mulai melihat penampakan-penampakan di kiri dan kananku. Kuntilanak, pocong, genderuwo, dan masih banyak lagi. "Bara, ayo lari," teriakan Andi padaku. "Jangan ada yang lari, terus istighfar dan berdoa," jawabku kepada teman-temanku. "Gue takut, Bar." Andi menangis dan terduduk di tanah. "Kalian lihat apa? Kasih tahu gue." Putra yang tak bisa melihat pun ikut menjadi panik. Andi terus saja menangis dan tiba-tiba makhluk tersebut tertawa dan berteriak. Hahaha. Teriakan dan tawa mereka membuat gendang telingaku sakit. Sepertinya ada yang ikut meledak dan sangat kencang berdenging. Lani pun berteriak dari atas pohon dan menunjukkan tangannya ke arah Lana. "Serahkan dia, serahkan dia." Bersambung.